Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronalita, NIM 2019-015-082, kelas PGSD 4C. Di sini saya akan mendongeng dengan tema kancil dan kura-kura yang bersahabat. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kancil dan kura-kura yang telah lama bersahabat. Mereka kemana-mana harus bersama. Pada suatu hari, kancil dan kura-kura mencari ikan di sebuah danau. Mereka berharap bisa menangkap banyak ikan untuk makan malamnya. Dalam perjalanan menuju danau itu, kancil dan kura-kura bertemu dengan hewan lainnya, yaitu kijang yang besar. Lalu kijang tersebut bertanya kepada kancil dan kura-kura, kancil dan kura-kura, kalian mau pergi kemana? Sepertinya kalian sedang bergembira. Kami di sini sedang dalam perjalanan ke danau. Kami ingin mencari ikan untuk makan malam kami, jawab kura-kura. Kemudian kijang menjawab pada kura-kura dan kancil, wah, apakah aku boleh ikut bersama kalian? Kalian mencari ikan di danau, kan? Lalu kura-kura dan kancil menjawab, iya, tentu saja boleh, kijang. Lalu ketiga binatang ini melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, mereka berjalan sambil berjalan dan bernyanyi bersama-sama. Ketika sampai di bukit, mereka bertemu dengan rusa. Lalu, si rusa bertanya kepada kura-kura dan kijang, kalian mau pergi kemana? Tampaknya kalian sangat seru sekali. Dan hewan kijang pun menjawab, kami di sini sedang dalam perjalanan ke danau untuk mencari ikan untuk makan kami. Kemudian rusa bertanya kepada kura-kura dengan kijang, apakah aku boleh ikut dengan kalian? Aku juga ingin mencari ikan bersama kalian. Lalu hewan itu pun melanjutkan perjalanan dengan binatang berempat dengan rusa. Dan akhirnya mereka berjalan berempat bersama rusa. Pada suatu hari, setelah berjalan sekian lamanya, hewan berempat itu akhirnya sudah tiba di sebuah danau yang sangat luas. Mereka lalu mencari ikan bersama-sama. Lalu kancil bertanya kepada kura-kura, wah, kita akhirnya sudah sampai. Wah, hari ini kita mendapat ikan banyak. Kemudian itu, sebagian ikan-ikan hasil tangkapan mereka dibersihkan dengan bara api. Mereka lalu memakannya bersama-sama. Seterusnya, sisa ikan yang masih segar, mereka simpan untuk dimakan esok harinya. Secara bergantian, mereka menyimpan ikan tersebut. Seiring mereka meneruskan perjalanan, langit pun sudah mulai gelap. Mereka pun mencari tempat yang pas untuk tidur mereka. Dan hewan pun itu akhirnya pulas tertidur. Tiba-tiba ada sebuah hewan yang sangat besar dan bersuara keras, yaitu adalah harimau. Akhirnya semua hewan tersebut terbangun dan terkaget semua. Lalu hewan itu mengira mau mengambil beberapa ikannya. Lalu terjadilah pertengkaran antara mereka. Lalu terjadilah kijang dan harimau bertengkar. Kijang pun jatuh pingsan.
dan seluruh ikan dimakan oleh harimau. Pagi harinya, kancil dan kura-kura dan rusa terkejut melihat kijang yang tersangkar tak sadarkan diri. Mereka semakin terkejut ketika melihat ikan-ikan mereka telah habis. Saat sadar, kijang menceritakan semua yang terjadi semalam itu. Hewan itu pun merasa kesal dan marah pada harimau. Tapi, tak ada satupun yang berani melawannya. Tiba-tiba, kancil mendapat ide, yaitu berencana untuk memberi pelajaran terhadap harimau. Lalu, kura-kura menjawab terhadap kancil. Nanti akan menceritakan pada kalian. Sekarang kancil ingin memberi tugas kijang untuk mencari rotan. Sementara kura-kura, rusa, kancil menangkap ikan yang banyak untuk kita makan. Perintah kata kancil. Kemudian, setelah rotan terkumpul semua, kancil memotong kecil-kecil. Kemudian kancil membuat gelang kaki, gelang tangan, gelang leher. Dalam semua itu. Pada malam hari, kancil menjaga ikan-ikan, tangkap binatang yang lain. Ia menanti kedatangan harimau. Tak lama kemudian, harimau datang dan menggerakkan kakinya. Kemudian kancil menjawab. Kancil tidak peduli. Ia justru pura-pura tidak mendengar. Harimau sibuk bermain gelang-gelangan yang dibuat oleh kancil. Perhatian harimau pun teralihkan. Harimau pun penasaran dengan gelang-gelang yang telah dibuat kancil itu. Lalu harimau berkata kepada si kancil, "Kamu sedang apa, kancil, di sini? Apa kamu tidak takut dengan saya?" Tanya si harimau. Walau sebenarnya merasa takut, kancil tetap mencoba bersikap tenang. Kemudian harinya, kancil meminta harimau menghadap serta berbaring. Berbaring dan merapatkan kedua tangan dan kakinya. Lalu, kancil mengikatkan gelang-gelang itu kedua tangannya dan kakinya hingga harimau tak bisa bergerak. Dan itu harimau berteriak karena kesakitan yang dibuat oleh si kancil. Lalu kancil berkata pada harimau, "Kamu mau bebas dengan jebakan saya? Kalau begitu, kamu berjanjilah kepada saya. Janganlah kamu mengambil ikan-ikan yang kami tangkap itu." Harimau menjawab, "Aku berjanji, kancil, aku tak akan mengambil ikan itu lagi." Harimau itu pun kesakitan terus-menerus. Lalu si kancil melepaskan rotan yang ada di tangan dan kakinya si harimau tersebut. Setelah terlepas, harimau itu pun berlari sekuat-kuatnya. Kemudian harinya, kancil dan kawan-kawan merasa mereka bisa leluasa menangkap dan menyimpan ikannya tanpa khawatir diculik oleh harimau. Setelah berhari-hari mencari ikan, hewan-hewan itu pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Lalu kura-kura berkata kepada teman-temannya. Lalu kura-kura berkata kepada teman-temannya ini, Kurasa hasil tangkapan ikan kita ini sudah cukup banyak sekali. Bagaimana kalau kita pulang saja?
Para rombongan itu pun sepakat untuk mengakhiri perburuan ikan tersebut. Namun, mereka bertengkar mengenai bagian masing-masing mereka. Kijang pun berpendapat, begini saja. Kijang pun berpendapat, begini saja. Bagaimana kalau kita hasilnya dibagi dengan rata? Lalu Kijang berpendapat kepada teman-teman, begini saja. Bagaimana kalau yang tubuhnya paling besar mendapatkan jatah ikan yang paling banyak? Kalau merasa tubuhnya paling kecil, jelas saja kura-kura paling sedikit. Lalu si kancil mempunyai ide. Tiba-tiba ia melompat dan ketakutan. Ia tiba-tiba berteriak, teman-teman, lalu si kancil berpendapat, teman-teman, ada harimau muncul lagi. Bagaimana ini? Dalam waktu sekejap, rusa, kijang, dan kura-kura dan si kancil saja yang kalah. Ternyata itu adalah strategi dari kancil untuk mendapatkan semua ikan. Dan hewan-hewan semua itu pulang masing-masing dan membawa seluruh ikan dengan sangat bergembira. Terima kasih.